Kita jangan putus asa. Kita harus bertekad bahwa anak-anak kita ini harus kita perjuangkan gitu masa depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dana Mustadafin, senang sekali saya Bernianti Linggasari dapat menyapa Anda kembali dalam podcast Bincang Dana Mustadafin dalam bidang pendidikan dalam rangka Hari Keluarga dan Hari Anak Nasional. Dan tentunya pada podcast kita kali ini kami telah menghadirkan di tengah-tengah kita seorang narasumber yang tentunya nanti akan memperkenalkan diri kepada para sahabat Dana Mustadafin. Kita langsung sapa saja narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Tri Sri Utari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Bu Tari bisa hadir pada podcast kita hari ini. Bu Tari kalau saya boleh tahu, sekarang berdomisili di mana Bu? Saya di Ciledug, Tangerang, Bu Lingga. Oh, di Tangerang. Sudah memiliki anak berapa orang, Ibu? 4 orang anak. 4 orang anak. Putra, putri? Yang pertama putra, terus yang 3 orang putri. Oh, kegiatan Ibu? Sekarang apa kegiatan sehari-harinya? Saat ini saya selain ibu rumah tangga, saya juga mengajar di TKQ dan TPQ di daerah Petukangan, Jakarta Selatan. Oh, menarik ini. Sudah berapa lama kira-kira Ibu untuk ngajar sebagai pendidik di TK ini? Iya. Untuk di TKQ ini saya sudah kurang lebih 7 tahun ya, sejak 2017. Oh, di TK yang sekarang. Iya, tapi betul. Mungkin sebelumnya punya background untuk pendidikan juga atau mengajar sebelumnya ya Bu ya? Iya, betul Bu Lingga. Sebelumnya saya mengajar di TPQ sekitar Ciledug, terus juga saya mengajar les privat gitu ya. Itu yang lumayan jaraknya jauh, sampai ada yang di Lebak Bulus, daerah Kebayoran Baru, Cilandak, itu saya privat door to door. Oh, untuk anak-anak usia? Iya, anak-anak usia sekolah dari SD sampai SMP. Jadi kalau gitu udah berapa tahun nih Bu dalam bidang pendidikan? Mungkin 20 tahun lah. 20 tahun, luar biasa. Selama 20 tahun ini sebenarnya apa sih Bu yang menarik dari profesi seorang guru, terutama kan guru TK, karena nggak semua mungkin setiap individu mau jadi guru TK, tidak mudah untuk menjadi guru TK. Apalagi menghadapi anak-anak kecil dengan berbagai karakter, tingkahnya mungkin tantrum atau gimana, kenapa Bu? Iya, betul Bu Lingga. Saya juga sebenarnya nggak pernah terbayang gitu jadi guru TK. Karena waktu di TPQ itu yang saya ajarkan itu usianya usia SD. Bahkan ketika saya mengajar les privat itu ya memang anak-anak sudah besar ya sekolah. Bahkan SMP gitu. Ya mungkin itu sudah sudah menjadi jalan hidup ya, takdir atau bagaimana ya namanya. Jadi saya diberi kesempatan oleh salah satu yayasan yang ingin membuka taman kanak-kanak Al-Quran. Kemudian saya dipanggil apakah bersedia untuk mengelola dan mengajar di situ. Ya bismillah saya coba dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Iya, tadi kan Ibu bilang Ibu ngajar TK, ngajar SD, SMA juga. Ini ada perbedaannya nggak Bu? Ngajar tiap anak di level yang berbeda. Dan menurut Ibu di antara ini mana yang paling menarik? Yang paling menarik itu memang anak-anak TK ya, karena mereka masih polos dan ekspresinya memang jujur ya kalau anak-anak usia TK itu. Jadi kita jadi seperti mengasuh anak sendiri gitu Bu Lingga. Setuju nggak Bu? Ada yang kasih pendapat gini, biasanya guru TK itu lebih awet muda,
dibanding guru SMA, guru SMP, ya kan? Benar nggak itu Bu? Kalau Ibu ngerasa sendiri kan? Banyak yang bilang seperti itu. Jadi ada anak TK saya yang tahun ini tuh sudah SMP kan. Iya begitu ketemu mereka mainnya ke TK-nya, kok ibu masih sama kayak dulu katanya. Berarti betul itu ya, terbukti ya Bu ya. Baik, kalau tadi kita bicara masalah anak pendidikan, Ibu sebagai seorang guru dan Ibu juga kan sebagai seorang ibu ya. Dari berapa tadi Bu anaknya? 4 anak. 4 anak semuanya putri atau? 1 putra, 3 putri. Boleh cerita sedikit nggak tentang 4 orang ini? Yang pertama putra atau putri usia berapa? Yang putra itu memang yang sulung ya, Bu Linda. Sekarang sudah 25 tahun. Terus yang kedua putri, sekarang sudah 22 tahun. Yang ketiga putri juga baru masuk SMA tahun ini. Usianya mau 16 tahun ya, genap 16 tahun hari ini. Terus yang keempat yang bungsu SMP kelas 3. SMP kelas 3 berarti jaraknya mungkin ada yang dekat, ada yang jauh ya Bu ya? Iya betul. Ini sekarang mereka aktivitasnya apa Bu? Mungkin kalau yang SMP mungkin kakak-kakaknya sekarang apa aktivitasnya? Kalau kakaknya sekarang ini yang 2 ya, nomor 1 nomor 2 itu sudah alhamdulillah sudah bekerja. Di mana kalau boleh tahu? Kalau yang pertama dia bekerja di gudang Shopee ya. Yang kedua ini di klinik di daerah Ciledug. Di daerah Ciledug. Jadi yang 2 sudah bekerja, yang 2-nya masih melanjutkan sekolah. Ya. Menghadapi 4 anak ini tentunya punya karakter yang beda-beda ya Bu ya. Iya. Paling dekat sama anak yang mana kira-kira Bu? Sebenarnya sih semuanya dekat ya sama saya ya, anak-anak. Mereka semua dekat. Tapi memang betul yang kebanyakan orang bilang anak bungsu itu paling dekat sama ibunya. Paling dekat sama ibu mungkin karena yang pertama kedua udah sibuk juga kali ya Bu ya. Betul, mungkin seperti itu. Nah, waktu saat ibu harus mengajar, kemudian juga harus mendidik anak-anak, itu ada kesulitan nggak Bu untuk menjalin hubungan komunikasi dengan anak-anak? Atau gimana cara ibu untuk menjalin komunikasi dengan anak-anak? Tentunya kan antara kita ngadepin murid, kita ngadepin anak, tentunya cara komunikasinya beda. Apalagi memang sehari-hari sejak dulu saya itu bisa dibilang jarang di rumah. Jadi pagi-pagi saya harus menyiapkan kebutuhan anak-anak dulu sampai mereka itu sudah berangkat sekolah semuanya, baru saya melanjutkan aktivitas saya untuk mengajar, entah itu les atau TPQ. Saya memang saat itu harus punya alat komunikasi walaupun sederhana ya saat itu gitu. Jadi ya memang harus diakui ya, handphone itu kita sangat penting ya untuk sarana komunikasi bagi saya yang memang harus berada di luar rumah gitu dalam waktu sehari-hari itu. Memang saya sering lebih banyak di luar rumah, jadi saya mengontrol anak itu dari komunikasi jarak jauh. Tapi sebelum mereka berangkat itu dari malam harinya saya sudah mengarahkan ada kegiatan apa yang harus mereka lakukan gitu esoknya. Itu paling enggak saya sudah arahin aja gitu Bu Lingga. Dan hebatnya ibu ini kan sebagai single parents ya Bu ya. Boleh tahu waktu itu usia berapa anak-anak saat ibu menjadi single parent? Secara resminya itu anak-anak yang bungsu dan yang ketiganya masih kecil-kecil ya, masih balita ya, di bawah 5 tahun gitu. Kalau yang gede itu yang pertama SMP, baru masuk SMP, yang kedua masih SD. Lalu ada nggak Bu pada saat
Ibu menjalankan sebagai seorang single parent, ada masalah yang paling berat nggak Ibu alami pada saat itu? Apakah komunikasi, atau apa mungkin yang paling berat dihadapi? Dan bagaimana Ibu mengatasi hal terberat tersebut? Ya memang masalah yang berat yang kami hadapi itu di masalah keuangan ya Bu Lingga. Apalagi semua anak ya, 4 orang anak itu harus sekolah semua. Alhamdulillah dengan adanya program dana siswa dari Dana Mustad Afin itu sangat membantu kami. Jadi anak kedua saya itu sudah dibantu dari program dana siswa. Setelah anak saya lulus SMA yang nomor 2 ini dilanjutkan adiknya yang nomor 3 juga mendapat program dana siswa ini. Bu Lingga, itu saya sangat bersyukur gitu. Saya sangat berterima kasih kepada Dana Mustad Afin. Dengan adanya program ini sangat membantu untuk kami ya, orang-orang seperti saya dan anak-anak saya. Ya, mungkin selain dana bantuan, program apa lagi sih Bu yang turut mensupport mungkin perkembangan anak-anak Ibu dari Dana Mustad Afin itu sendiri? Selain program dana siswa, kami juga diberi arahan ya, pembinaan. Anak-anak kami diberikan pembinaan karakternya supaya ya paham tentang tanggung jawabnya, terus supaya menjadi anak yang berguna gitu Bu Lingga. Jadi anak yang baik, yang bahkan bisa sukses di masa depannya gitu. Jadi tidak hanya berupa dana bantuan betul. saja, tapi juga secara sisi motivasinya, perkembangan anak, psikologisnya juga turut dibantu ya Bu. Iya, betul. Baik, Ibu, tadi kan Ibu sudah menceritakan juga bagaimana Ibu membangun hubungan dengan anak-anak. Dan tentunya ada nggak selama perjalanan Ibu itu anak-anak mengalami mungkin rasa minder atau mungkin rasa kurang percaya diri, antara 4 itu ada, atau mereka justru lebih percaya diri, lebih termotivasi? Ya, anak-anak saya itu cenderungnya malu Bu Lingga. 4-4-nya? Empat-empatnya mungkin saya juga dulunya pemalu Bu Lingga. Ya karena tuntutan hidup, akhirnya saya membangun kepercayaan diri saya bahwa 4 anak saya ini butuh diperjuangkan nasibnya gitu. Ya. Tidak jarang itu, dulu itu saya sering menawarkan diri untuk mengajar les gitu ya. Dari rekan-rekan yang saya kenal, teman-teman saya sekolah, tetangga bahkan. Terus anak-anak saya akhirnya melihat saya mungkin ya. Yang tadinya bahkan anak bungsu saya tuh dulunya ketemu orang aja takut. Tapi alhamdulillah seiring waktu berjalan gitu, dan juga ada pembinaan gitu, itu rasa percaya dirinya tumbuh. Iya betul. Jadi role model ya Bu ya, role model bagi anak. Kemudian Bu, selain itu apa lagi yang? Selain itu ya anak-anak juga kan dengan mereka bersekolah ya, mereka menjadi ada sosialisasi, akhirnya bisa juga menumbuhkan percaya dirinya. Di antara 4 itu mana Bu yang paling pemalu? Yang bungsu. Yang bungsu biasanya apa yang membuat dia kurang percaya diri atau minder? Jadi dari kecil memang karena sering saya tinggal, bahkan dari bayi. Jadi dia itu kalau ketemu orang, karena memang selalu di rumah dan hanya sama kakaknya aja. Jadi kalau ketemu orang itu dia malu, dia takut. Akhirnya kadang-kadang kalau saya diizinkan boleh bawa anak ketika ngajar, saya ajak dengan anak saya yang kecil-kecil itu. Akhirnya dia mungkin melihat ibunya gitu, aktivitas ibunya. Ya lama-kelamaan ya seiring bertambahnya usia dan dia sekolah ya, akhirnya alhamdulillah
dia sekarang sudah berani tampil menari ya di Masjid Agung Tangerang. Itu lomba festival di Kota Tangerang. Ya, mungkin ngelihat ibu memiliki rasa percaya diri, jadi model juga buat anak-anak ibu ya Bu ya. Selain mungkin juga ibu yang menjadi model, di antara mereka ini kakak adik gimana Bu hubungannya? Alhamdulillah. Keterikatannya atau gimana? Alhamdulillah karena mereka sering bersama-sama di rumah. Jadi setelah pulang sekolah memang mereka itu seringnya di rumah. Yang kakaknya itu yang suci ya, terutama karena perempuan, adik-adiknya itu sering membimbing adiknya. Dan memang saya arahkan seperti itu Bu Lingga. Jadi dikasih tanggung jawab gitu kakak-kakaknya. Iya, biasanya bagi-bagi tanggung jawabnya gimana nih Bu? Apalagi urusan rumah kan nggak mungkin juga Ibu selesaikan semua gitu kan. Kalau masih kecil ya, kalau besarnya mereka bisa mandiri itu gimana caranya Ibu? Iya betul. Jadi saya ngobrol sama anak-anak gitu ya. Jadi saya sampaikan, Ibu ini kan sering di luar. Ya anak-anak kalau mau bantu ibu pekerjaan rumah, ya alhamdulillah ibu senang. Saya bilang begitu. Terus ya alhamdulillah mereka akhirnya memang tumbuh kesadaran untuk bantu pekerjaan di rumah. Ya mereka sendiri yang bagi-bagi gitu buling. Misalnya yang kakaknya yang laki-laki bagian apa gitu. Biasanya bagian apa nih si kakak yang laki-laki? Kalau si kakak laki-laki biasanya yang bagian agak berat ya, kayak seperti beli air minum isi ulang gitu, bagian ngangkat-ngangkat gitu. Bagian ngangkat si kakak. Iya seperti itu. Kalau bagian bersih-bersih rumah ya ini adik-adiknya yang perempuan. Iya, berarti emang tercipta keterikatan yang kuat ya Bu ya. Tapi kalau ribut-ribut berantem dikit pernah ya Bu ya? Pernah pasti. Biasanya itu siapa yang suka istilahnya pemicu nih yang bikin ribut, biasanya suka ada tuh. Biasanya memang kakaknya yang laki suka ngeledek adik-adiknya. Oh itu. Suka goda adiknya, bercanda ya. Baiklah. Nah tadi juga Ibu kan mengatakan pada saat Ibu harus bekerja, juga harus meninggalkan anak-anak di rumah, Ibu terus harus berkomunikasi, istilahnya tetap berhubungan dengan anak-anak tersebut. Nah kemudian selain cara dengan WhatsApp atau mungkin melalui handphone, apalagi Bu cara yang dilakukan supaya tercipta hubungan komunikasi yang baik itu tadi? Ya paling selama di rumah, ketika saya masih ada di rumah gitu, diusahakan saya ada waktu untuk ngobrol bareng sama anak. Atau paling tidak waktunya khusus ya khusus belajar bareng-bareng, atau pada saat makan bareng-bareng, atau kita sholat bareng-bareng gitu. Itu biasanya saya gunakan untuk komunikasi dengan anak-anak. Waktu khusus ini berarti orang tua tanpa menyentuh media ya Bu ya? Iya. Gak ada yang megang handphone kan, kadang ada juga tuh kan yang bicara sama anak tapi masih megang handphone. Tapi Ibu menyediakan waktu khusus itu buat anak-anak ya? Iya betul. Luar biasa Ibu. Kemudian apa sih Bu harapan Ibu dengan anak-anak Ibu sekarang? Apa harapan Ibu ke depan? Apalagi sekarang mereka yang nomor pertama, yang kedua ini sudah mandiri lah. Apa harapan dari Ibu? Ya harapan saya terutama untuk anak yang sudah besar, yang sudah mandiri, itu saya harap mereka mau membantu adik-adiknya untuk bisa mandiri juga gitu. Terus juga mudah-mudahan anak-anak itu tetap teguh ya, istiqomah menjadi muslimah yang baik, terutama yang generasi yang soleh-solihat. Itu kan harapan terbesar kita yang betul. Dan juga mereka bisa menyelesaikan untuk yang adik-adiknya, bisa menyelesaikan sekolahnya, dan bisa harapan saya mereka bisa mencapai cita-citanya.
Oh, masing-masing sudah punya cita-cita sekarang, Bu? Kalau ditanya sudah tahu cita-citanya apa? Yang dua udah tercapai ya, Bu, cita-citanya? Yang dua sebenarnya sih cita-cita mereka itu lebih tinggi. Oh iya, boleh tahu, Bu, boleh cerita. Apa kira-kira? Kalau anak saya yang pertama tuh sebenarnya dia pengen jadi apa tuh? HRD ya. Oh, Dia pengen banget kuliah di psikologi gitu. Oh iya. Tapi karena kayak tuntutan hidupnya seperti ini, dia jalani aja gitu. Iya. Yang nomor 2 apa, Bu? Yang nomor dua sih alhamdulillah memang itu ya bidang yang dia pilih ketika dia lulus SMA. Saya sempat ngobrol dia mau. Nah ini dia Bu Lingga, saya ada cerita sedikit. Sebenarnya saya juga sebagai single parent ya, single mom yang ya kerjaannya itu bukan pekerjaan tetap, tapi anak saya bisa kuliah yang nomor 2. Itu karena memang pertolongan dari Allah gitu. Jadi salah satu orang tua yang pernah saya yang pernah saya ajarkan les privat itu anaknya seusia dengan anak saya yang nomor 2 ini. Memang pada dasarnya orang tuanya baik, jadi suka tanya anak saya umurnya berapa ya, seperti itu. Akhirnya dia tahu kalau anak saya yang nomor 2 ini seusia. Ketika lulus SMA saya dipanggil sama anak saya itu, anak saya ditanya, diajak ngobrol, mau kuliah nggak, kamu mau jadi apa, ditanya. Akhirnya ditawarkan, diberi pandangan gitu untuk kuliah yang vokasi gitu ya, yang bisa cepat kerja gitu. Nah anak saya tertarik ke bidang itu, perawat itu gitu. Akhirnya ibu itu langsung bilang, ya baik saya mau bantu kamu tapi 2 tahun aja, selanjutnya kamu dan ibu harus menabung untuk sampai selesai gitu. Itu alhamdulillah dari situ akhirnya ya saya dan anak-anak saya ya bertekad, pokoknya kamu harus sampai selesai gitu. Ya, alhamdulillah selesai di situ. Dan karena itu memang bidang yang dia pilih, alhamdulillah. Jadi benar-benar sudah minatnya ditekuni. Apa yang sudah bisa dia sumbangkan, Ibu, kira-kira udah ngebantu ke lembaga apa, mungkin bentuk dari pendidikan yang sudah dia jalani itu? Karena dia belum lama ya lulusnya, Bu Lingga, baru 6 bulan yang lalu. Alhamdulillah ketika diajak oleh Dana Mustad Afin untuk menjadi relawan, dia senang. Dia senang untuk ikut terjun menjadi relawan ya, untuk jadi di tenaga tim medisnya gitu. Oh, jadi ikut serta juga ya di program-program Dana Mustad Afin, luar biasa. Kalau yang ketiga, Bu? Yang ketiga udah cerita-cerita belum? Atau mungkin yang ketiga tadi usia berapa, Bu? 16 tahun. 16 tahun ini kan masa-masa remaja ya, Bu ya. Kira-kira sering curhat nggak ke Ibu juga? Masalah-masalahnya, atau mungkin Ibu lihat dia punya masalah, biasanya apa? Komunikasi apa yang cara Ibu membuka kalau anak-anak sedang ada masalah, biasanya seperti apa, Bu? Kalau yang nomor 3 dan nomor 4 ini justru sebelum ditanya pun udah seneng cerita gitu, Bu Lingga. Yang nomor 3 ya? Justru mereka memang sangat terbuka gitu cerita. Sampai sejauh ini sih alhamdulillah dari anak-anak nggak ada masalah yang nggak mendem gitu, nggak ya, Bu ya? Tidak ada. Terus biasanya reaksi Ibu pada saat mereka bercerita tuh seperti apa, Bu? Mendengarkan atau? Ya, mendengarkan, terus paling saya kasih arahan aja gitu. Nah, harapan Ibu sendiri buat para single parent, juga single mom terutama di luar sana terkait anak-anak, apalagi kita
dalam hari keluarga dan juga hari anak ini, apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Mungkin sebagai single parent, kita jangan putus asa gitu. Kita harus bertekad bahwa anak-anak kita ini harus kita perjuangkan gitu masa depannya. Harus berjuang ya, harus Bu, berjuang ya? Dan tentunya kita benar-benar harus yakin bahwa Allah selalu mendengar doa kita. Ya, melalui banyak jalan ya, perantara seperti Dana Mustad Afin gitu ya, dan juga tadi ada orang tua murid oleh saya seperti itu. Insya Allah kalau kita yakin akan pertolongan Allah dan kita juga jangan berputus asa, Insya Allah akan ada jalan. Jadi sebagai single parent di luar sana harus tetap berjuang ya Bu ya. Harus semangat ya. Anak-anak insya Allah sudah ada jalannya sendiri, rezekinya sendiri ya Bu ya. Betul. Kita tinggal menjemputnya, tinggal melakukan tahapan-tahapan yang pantas kita untuk menerima rezeki itu. Luar biasa. Sharing sessionnya luar biasa ini Bu. Jadi semangat justru sebagai seorang ibu tentunya memang pendidikan di situ ya Bu ya. Tadi Ibu juga cerita bagaimana Ibu memberikan contoh ke anak-anak, bagaimana Ibu memberikan role model di situ. Kalau saya melihatnya justru dengan Ibu yang semangat ini tadi justru menjadi pemicu rasa percaya diri dari anak-anak Ibu tadi. Terus juga tadi Ibu bicara juga tentang bagaimana memberikan waktu khusus kepada anak-anak untuk berkomunikasi. Saya rasa mungkin sahabat Dana Mustad Afin bisa mendengarkan itu sebagai orang tua. Harus menyediakan waktu khusus pada saat mendengarkan anak kita bercerita. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi mungkin menatap mereka, meletakkan dulu handphonenya atau pekerjaannya dan benar-benar mendengarkan anak kita dengan sepenuh hati. Begitu ya Bu ya? Iya, betul. Baiklah Ibu Tari, saya terima kasih sekali nih untuk podcastnya kita pada hari ini. Tentunya pasti akan memberikan inspirasi yang luar biasa untuk para sahabat Dana Mustad Afin yang mendengarkan podcast ini dan menjadi semangat dan motivasi juga buat keluarga yang mungkin juga memiliki latar belakang single mom juga, bahwa terus bersemangat dan terus mendukung anak-anak kita dalam meraih pendidikan setinggi-tingginya, dan tentunya banyak bantuan ya Bu ya yang bisa dicari gitu sebenarnya ya Bu ya. Salah satunya dengan Dana Mustad Afin ya, dengan bantuan dana siswanya dan juga program-program yang sangat mensupport berkembangnya psikologis dan motivasi pada anak. Ibu Tari, saya ucapkan terima kasih sekali untuk kehadirannya di podcast ini. Saya juga terima kasih banyak. Semangat terus Ibu Tari. Semoga keempat-empatnya menjadi anak sukses dan luar biasa. Amin. Terima kasih untuk sesi berbaginya. Baiklah para sahabat Dana Mustad Afin, bincang podcast kita pada hari ini kita akhirkan sampai sini, dan tentunya saya harapkan apa yang sudah kita bincang hari ini dengan Ibu Tari akan membawa motivasi bagi kita semua. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini dari apa yang sudah kita perbincangkan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menjalin komunikasi dengan anak. Satu, Bunda dan Ayah, luangkan waktu khusus untuk anak Anda. Letakkan handphone Anda, letakkan pekerjaan Anda, dan dengarkan anak Anda dengan penuh empati dan dengarkan pada saat dia bercerita. Yang kedua, bagaimana kita menumbuhkan rasa percaya diri pada anak Anda. Role model salah satunya adalah hal yang akan memberikan semangat dan motivasi pada anak-anak kita semua untuk menambah rasa percaya diri mereka. Jadi makanya sebagai orang tua hendaknya kita menjadi role model bagi anak-anak kita. Baiklah para pemirsa podcast, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.